Salam. Apa kabar Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, kuat dalam lindungan, dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah kita di rumah masing-masing, dan kita bisa mendengarkan firman Tuhan secara online. Biarlah apa yang kita lakukan ini tidak mengurangi makna ibadah yang kita lakukan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur pagi hari ini diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, memuji, menyembah nama Tuhan. Kami tetap bersukacita meskipun kami masih beribadah di rumah masing-masing saat ini. Dan kami akan belajar firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu akan meneguhkan dan menguatkan iman kami. Roh Kudus menolong kami semua untuk kami mengerti. Ajar kami melakukannya dalam hidup kami hari demi hari. Ini doa kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 16, ayat 18 sampai ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadah, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang memenangkan masalah yang pelik. Memenangkan masalah yang pelik. Bacaan Alkitab kita mengisahkan tentang sebuah keluarga yang mengalami masalah yang pelik. Masalah yang tidak mungkin diatasi menurut ukuran manusia. Bukan karena keluarga ini tidak berusaha untuk menyelesaikannya, tetapi sudah di luar kemampuan manusia, yaitu kematian. Ada banyak orang oleh karena pergumulan yang berat bisa mencelakakan dirinya. Walaupun kita mengalami keadaan yang sama, tetapi kita masih ada harapan karena ada Yesus. Yesus memberikan pengharapan. Jangan putus asa kalau pergumulan berat menindas hidup kita, karena putus asa bukan kamus bagi orang yang percaya kepada Yesus. Kita akan melihat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rahasia-rahasia untuk memenangkan masalah yang pelik. Ayat 18 dan ayat yang ke-19 berbicara kepada kita. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yang pertama, rahasia untuk kita memenangkan masalah yang pelik di dalam kehidupan kita, yang pertama adalah
Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Kalau mau mengalami mujizat Allah, jangan pernah menyerah. Berjuanglah terus, berharaplah terus. Tidak peduli apapun keadaannya, yang penting adalah optimis. Ya, mari Bapak Ibu, sudah beberapa bulan ini kita ada di rumah, ya, ibadah di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah. Seakan-akan semuanya musnah, hancur, tidak ada bekasnya. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita untuk optimis kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Bangkit, jangan menyerah. Bangkit, jangan menyerah. Walaupun kita mengalami masalah yang sangat pelik, jangan menyerah. Jangan menyerah. Alkitab memberi contoh kepada kita bahwa orang mati saja ada harapan. Ya, kepala rumah ibadat ini datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan kepada Yesus. Ia berjuang, ia tidak menyerah, ia berusaha pergi mencari Yesus karena ia percaya bahwa Yesus sanggup untuk menyelamatkannya. Meskipun anaknya sudah mati, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kepala rumah ibadat ini tidak menyerah. Ia optimis, ia yakin dan percaya bahwa Yesus mampu membangkitkan anaknya meskipun anaknya itu sudah mati. Ya, jadi baru saja anaknya itu meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Ini perkataan iman yang luar biasa yang dimiliki oleh kepala rumah ibadat kepada Yesus. Ia datang kepada Yesus, ia berkata kepada Yesus, anakku perempuan baru mati Tuhan, tetapi tolonglah, datanglah, doakanlah anak saya, tumpangkanlah anak saya, maka anak saya akan hidup. Itu imannya, itu pengharapannya. Ia tidak menyerah walaupun sudah selesai semuanya. Menurut ukuran manusia tidak ada jalan keluar lagi karena sudah mati, karena sudah selesai. Namun ia tidak menyerah. Ia datang kepada Yesus, ia mencari Yesus, ia pergi untuk menemui Yesus. Datanglah ke rumahku, tolonglah anakku yang baru saja meninggal. Doakan dan tumpangkan tangan atasnya. Orang itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat orang yang sakit pendarahan. 12 tahun Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan mengalami sakit pendarahan. Coba bayangkan, dia sudah kesana kemari untuk mencari pertolongan. Hartanya, uangnya habis untuk dipakai pengobatan. Namun pendarahan terus menerus selama 12 tahun. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara manusia tidak mungkin orang ini hidup, pasti akan mati. Tetapi ia percaya kepada Yesus. Ia datang di kerumunan orang-orang yang ingin bertemu dengan Yesus. Dan ia berkata dalam hatinya, ia berkata dengan imannya, ia optimis, asalku jamah saja jubah-jubahnya, maka aku akan sembuh. Puji Tuhan. Apa yang dia katakan sesuai dengan imannya. Ya, orang ini disembuhkan, orang ini dipulihkan oleh Tuhan. Luar biasa. Ini hanya terjadi apabila kita tidak putus asa menghadapi hidup ini. Ya. Melihat situasi karena COVID-19 ini, banyak orang merasa putus asa, banyak orang bimbang, banyak orang ragu. Masihkah ada Tuhan di tengah-tengah kita? Masihkah Tuhan memelihara kita? Masihkah Tuhan menjaga kita? Masihkah Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan, keperluan kita? Semua merasakan kekecewaan. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengajak kita untuk optimis, jangan menyerah. Percaya kepada Yesus, berharap kepada Yesus, minta pertolongan kepada Yesus. Tuhan Yesus mampu untuk menyelesaikan COVID-19 ini. Jangan ragu, jangan bimbang, percaya kepada Allah. Itu rahasia yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apabila kita ingin memenangkan masalah yang pelik, masalah yang sulit bagaimanapun, Tuhan mampu menolong kita, Tuhan mampu menyertai kita. Oleh sebab itu jangan pernah menyerah. Optimislah, jalani kehidupan ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh kemenangan yang daripada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua,
untuk kita dapat memenangkan masalah yang pelik. Rahasianya yang kedua adalah jangan pernah bimbang. Jangan pernah bimbang. Ayat yang ke-19, ayat ke-18 dan 19. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama dengan murid-muridnya. Yang kedua, untuk kita memenangkan masalah yang pelik, untuk kita dapat memenangkan masalah-masalah yang sukar sulit dalam hidup kita, yang kedua rahasianya adalah jangan pernah bimbang. Jangan pernah bimbang. Kunci mendapat mujizat Allah apabila tidak bimbang. Artinya mempunyai keyakinan yang kokoh, tidak goyah sedikit pun terhadap apa yang diimani. Ya kembali dua orang ini, kepala rumah ibadat ini, ya, anaknya sudah mati, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin saja orang-orang di sekitarnya, "Mengapa kamu menyusahkan guru lagi? Mengapa kamu susah-susah untuk mencari Yesus? Bukankah anakmu sudah mati? Sudah selesai perkaranya, sudah habis perkaranya." Tetapi ia tidak bimbang, ia tidak ragu, karena ia berkata, "Tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Ini yang dikatakan oleh kepala rumah ibadat itu. Anaknya sudah mati, baru saja mati, meninggal, Bapak Ibu. Tapi ia punya keyakinan, ia punya kepercayaan. Tuhan Yesus datanglah, tumpangkan tanganmu atasnya, doakan dan sembuhkan dia. Dia tidak bimbang sedikit pun, dia tidak ragu sedikit pun, dia tidak goyah sedikit pun, meskipun di telinganya banyak sekali dia mendengar kiri kanannya orang-orang yang mungkin mengecewakan dia, yang membuat dia bisa putus asa, yang membuat dia bimbang dan ragu. Tetapi di sini kita melihat ia tidak pernah bimbang. Ia datang dengan iman kepada Yesus, ia datang dengan optimis kepada Yesus, ia datang dengan penuh pengharapan kepada Yesus. Tuhan Yesus menolong dia. Nah, perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan ini pun mengalami hal yang sama. Ya, secara manusia tidak mungkin ia bisa disembuhkan, Bapak Ibu. Uangnya, hartanya habis untuk dia berobat, tidak juga bisa disembuhkan. Kesana kemari ia berobat, tidak bisa disembuhkan. Namun ketika ia melihat Tuhan Yesus di kerumunan itu, ia melihat dan datang kepada Yesus. Dengan iman ia berkata, ia tidak bimbang, ia tidak ragu sedikit pun, asalku jamah saja jubah-jubahnya, maka aku akan sembuh. Itu yang dikatakan oleh orang yang mengalami pendarahan ini selama 12 tahun. Demikian juga dengan kita, jangan pernah bimbang dalam hidup ini. Karena orang yang bimbang tidak mendapat apa-apa, sebab orang yang bimbang bagaikan kapal yang diombang-ambingkan oleh ombak. Jangan bimbang, jangan ragu, Bapak Ibu. Kondisi COVID-19 yang sedang kita alami, memang secara manusia kita akan ragu, kita akan bimbang. Tetapi percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan ini meneguhkan kita. Firman Tuhan ini menguatkan iman kita untuk kita tidak bimbang dalam hidup ini. Ya. Jangan kita mendua hati. Tetaplah berpaut kepada Tuhan, tetaplah berserah kepada Tuhan, tetaplah yakin kepada Tuhan. Wah, Tuhan mampu, Tuhan sanggup untuk menyelesaikan setiap masalah dan persoalan hidup kita. Ketika Tuhan Yesus naik perahu dan menyeberangi Danau Galilea, ya, ombak datang. Para murid mengalami ketakutan yang luar biasa. Ya, takut luar biasa mereka. Dan mereka berseru. Tuhan Yesus enak saja tidur di atas perahu itu. Tetapi murid-murid pada mengalami kebimbangan dan keraguan. Mereka membangunkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Hai kamu orang-orang yang kurang percaya, yang tidak percaya, mengapa kamu bimbang, mengapa kamu ragu?" Tuhan Yesus bangun dan berkata seperti itu. Dan ia menenangkan adalah Danau Galilea itu. Tenang, teduh. Ia berkata,
Hai kamu orang-orang yang kurang percaya. Berapa lama kamu bersama-sama dengan aku, namun kamu bimbang, namun kamu ragu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, berapa lama kita mengiring Tuhan? Berapa lama kita melayani Tuhan? Berapa lama kita bersama-sama dengan Tuhan? Jangan ragu, jangan bimbang. Situasi sesulit apapun yang saat ini kita alami dalam hidup kita, mari kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus menolong kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapannya kepada manusia. Singkirkan keraguan dan kebimbangan di dalam hidup Anda. Kendalikan kebimbangan dan bergumul terus untuk memenangkannya. Karena Allah berjanji untuk memberikan kita kemenangan dalam menghadapi situasi yang sukar sulit. Di dalam menghadapi situasi yang pelik bagaimanapun, Allah akan memberikan kemenangan. Oleh sebab itu jangan bimbang, jangan ragu. Tuhan ada besertamu. Tuhan ada bersama dengan kita. Ia adalah Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, rahasia yang ketiga untuk kita bisa memenangkan masalah yang pelik di dalam kehidupan kita, jangan pernah goyah. Jangan pernah goyah. Ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan itu. Teguhkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. Diperlukan konsistensi untuk menghadapi masalah hidup. Ya. Kestabilan di dalam menghadapi masalah hidup. Kekuatan di dalam menghadapi masalah hidup. Tidak bimbang, tidak ragu, tidak goyah. Namun iman kita teguh, iman kita kuat di dalam menghadapinya. Jadi jangan pernah goyah, tetap tegar sampai pada akhirnya untuk tetap mengiring Kristus, untuk tetap melayani Kristus meskipun sukar sulit yang sedang saat ini kita alami. Perempuan ini 12 tahun mengalami pendarahan Bapak Ibu. Secara manusia tidak mungkin ia disembuhkan, dan dia sudah berusaha kesana kemari untuk berobat dan tidak tersembuhkan. Namun ketika di kerumunan itu ia melihat Tuhan Yesus, ya, ia berkata dalam hatinya, ia berkata dengan imannya, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Luar biasa. Dan Tuhan Yesus merasakan ada kuasa yang keluar dari dalam tubuhnya. Karena memang perempuan ini menjamah jubah Tuhan Yesus. Ada kuasa yang keluar. Kuasa dari dalam diri Yesus itulah, kuasa itulah yang menyembuhkan perempuan itu. Kuasa itulah yang meneguhkan hati perempuan itu untuk tidak ragu, untuk tidak bimbang, untuk tidak pantang menyerah. Lipat gandakan kekuatan Anda di dalam Dia, dan tetaplah hidup di dalam anugerahnya, serta tetaplah konsisten di jalan Anda. Tetap teguh, tetap kuat. Ya, Tuhan Yesus Allah berkata kepada Yosua, teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Jangan kamu menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, aku akan membuat perjalananmu berhasil. Aku akan membuat engkau sukses. Ya, kitab Yosua adalah suatu kitab kemenangan, di mana di dalamnya kemenangan demi kemenangan diraih oleh Yosua dan bangsa Israel. Karena mereka bersama-sama dengan Tuhan. Karena mereka tidak goyah. Karena mereka teguh iman mereka. Sehingga kemenangan demi kemenangan mereka raih di dalam hidup mereka. Memang tidak mudah, tetapi anugerahnya akan memampukan kita untuk tetap bertahan di dalam situasi yang sukar sulit saat ini. Tetaplah bertahan, tetaplah teguh, jangan goyah. Dan percayalah bahwa Anda akan mengalami mujizat apabila Anda setia kepadanya.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman kita. Kita mampu untuk memenangkan masalah yang pelik. Kita mampu untuk menghadapi situasi dan kondisi yang sukar sulit bagaimanapun. Karena kita memiliki rahasia-rahasianya, yaitu tidak pernah menyerah. Meskipun dalam keadaan sukar dan sulit, jangan pernah menyerah. Maju, optimislah bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, jangan pernah bimbang. Orang yang bimbang adalah seperti ombak yang kesana kemari, seperti gelombang laut yang tidak tenang. Orang yang mendua hati juga tidak akan tenang di dalam hidupnya. Jangan bimbang, jangan ragu. Percayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, jangan goyah. Maka Allah akan memberikan kemenangan di dalam kita menjalani hidup ini. Teguhkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Jangan kamu menyimpang ke kanan atau ke kiri. Allah besertamu. Allah kita adalah Allah Immanuel yang beserta dengan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini akan meneguhkan dan menguatkan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur. Kami diteguhkan dan dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami melihat keadaan di sekitar kami. Kami merasa kami akan kalah. Kami merasa kami tidak akan mampu menghadapi situasi yang sukar dan sulit ini. Namun firman-Mu pagi hari ini meneguhkan dan menguatkan iman kami, bahwa kami mampu untuk memenangkan masalah yang pelik bagaimanapun, masalah yang sukar sulit bagaimanapun. Allah memberikan jaminan kemenangan bagi kami. Untuk kami tidak pernah menyerah, namun kami optimis, kami yakin bahwa Tuhan beserta dengan kami. Bahwa kami tidak akan pernah bimbang di dalam kami menjalani hidup ini. Kami percaya Allah beserta dengan kami. Allah ada bersama kami. Allah menolong kami. Allah menguatkan kami. Dan kami tidak akan goyah ya Tuhan. Karena Engkau adalah gunung batu kami. Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah benteng hidup kami. Kami tidak akan goyah. Namun kami akan teguh bersama dengan Tuhan. Kami akan mampu menghadapi situasi yang sukar sulit ini. Karena kami bersama-sama dengan Tuhan. Ini doa kami. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Amin.